Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Elika ya di praktikum yang kedua dengan tema psikologi pembelajaran dan disiplin positif. Nah, sebelum kita menyusun ini ya untuk laporan praktikumnya, akan Bu Elika sampaikan dulu pengantarnya ya, sama seperti pertemuan sebelumnya terkait dengan psikologi pembelajaran. Di sini untuk pengertiannya yaitu dari Lister di Crow di sini disebutkan bahwa ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Menurut pakar yang selanjutnya, W.S. Winkel, psikologi pendidikannya adalah psikologi praktis yang mempelajari syarat-syarat belajar di sekolah, ragam jenis belajar dan fase dalam semua proses belajar. Kemudian dari pakar yang selanjutnya, James Drawer, cabang psikologi terapan yang berkenaan dengan penerapan asas-asas penemuan psikologi problema pendidikan ke dalam bidang pendidikan. Nah, tujuan dari mempelajari psikologi pembelajaran yang pertama untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku serta potensi peserta didik ya. Kemudian mengevaluasi perilaku peserta didik dalam pembelajaran, menyediakan serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses belajar. Kemudian membantu peserta didik dalam menyelesaikan kesulitannya, membentuk lingkungan belajar yang edukatif dan efektif, dan yang terakhir meningkatkan pemahaman terhadap prinsip pembelajaran. Manfaat dari psikologi pembelajaran ini yang pertama, diharapkan peserta didik akan dapat bimbingan yang tepat, jadi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, jadi bisa mendapatkan solusi yang tepat juga ya. Kemudian guru bisa meminimalisir kendala pembelajaran dengan mengoptimalkan proses belajar peserta didik ya. Kemudian peserta didik akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan karakter dan kondisi psikologisnya gitu ya, karena karakter mahasiswa itu ada berbeda-beda gitu ya, dan kondisi psikologisnya juga beragam. Jadi penanganannya juga berbeda-beda. Selanjutnya, guru bisa mengoptimalkan pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan aspek psikologi peserta didik. Gitu. Untuk psikologi pembelajaran ini modelnya ada 4 macam. Yang pertama psikologi klinis. Jadi metode yang diterapkan di sini adalah meneliti sejumlah individu yang memiliki gangguan atau kelainan dalam batas waktu yang cukup lama. Ya, metode ini bisa membantu memecahkan masalah yang kerap terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, yang pertama untuk mengetahui jumlah peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, selanjutnya bisa membantu mengetahui kondisi emosi peserta didik sebab belajar hal yang menurut mereka susah dan tidak disukai. Selanjutnya psikologi kuesioner. Jadi seperti dalam penelitian ya, kalau kuesioner nanti dibagikan lembar pertanyaan ya, nanti peserta didik bisa menjawab sesuai dengan pilihan jawaban yang disediakan, ataupun jika jawabannya bersifat terbuka nanti bisa menjawab sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu ya. Kemudian hasil jawabannya diharapkan bisa untuk mencari gitu ya, apakah yang tidak disukai, apakah yang dibenci gitu ya, sehingga nanti harapannya guru ataupun dosen itu bisa memberikan penjelasan atau menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswanya. Yang ketiga psikologi eksperimen. Ya, di sini dilakukan pengamatan ya secara teliti dalam kurun waktu tertentu
untuk mengetahui aspek psikologi dari peserta didik. Jadi untuk langkah-langkahnya ini hasil pengamatannya nanti akan dicatat ya apa saja masalah yang dialami, kemudian mengumpulkan teori ataupun konsep yang berkaitan, kemudian mencari hipotesis, diuji, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Untuk metode yang terakhir yaitu psikologi studi kasus. Jadi nanti berangkat dari beberapa catatan ya tentang pengalaman, masalah yang sudah dihadapi oleh siswa, dan fakta-fakta umum relevan yang lain, sejarah pendidikan. Jadi kalau untuk studi kasus itu sifatnya lebih menyeluruh ya, tidak hanya pada satu kasus yang dihadapi pada saat itu saja, tapi merunut ke faktor-faktor yang lainnya. Ya, di sini dimaksudkan seperti melihat latar belakang dari peserta didik gitu ya, bahwa mungkin timbulnya masalah ini bisa jadi karena kondisi ekonomi keluarga gitu ya, peristiwa yang pernah dialami, apakah pernah mengalami trauma gitu ya di sekolah dulu, apakah pernah menjadi korban bullying atau prestasi akademiknya yang tadinya bagus kemudian bisa merosot. Nah, seperti apa? Nanti dicermati kembali. Selanjutnya terkait dengan disiplin positif ya. Disiplin positif sendiri ini diterapkannya pada pola parenting ya. Pola parenting bisa pada anak-anak gitu ya. Tapi untuk mahasiswa pun juga bisa ya. Pada intinya bahwa disiplin positif itu tidak hanya memberikan hukuman gitu ya. Kalau anak ataupun siswa melakukan kesalahan itu tidak dihukum ya secara fisik kemudian memberatkan gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana sama-sama kita berdiskusi ya konsekuensi apa sih yang tepat kalau melakukan kesalahan seperti ini ya. Terus tindak lanjutnya apa biar tidak terulang kembali seperti itu. Ya. Jadi untuk bisa menyiapkan peserta didik itu agar bisa lebih diterima gitu ya di komunitasnya, di organisasi profesi. Nah, itu harapannya bisa menjadi pribadi yang disiplin gitu ya. Jadi dengan disiplin, kemudian ada dorongan positif gitu ya, sehingga bisa menciptakan keterampilan hidup sosial dan emosional, perilaku positif gitu ya, bukan pada mencari kekurangan saja. Konsep dari disiplin positif ya, yang pertama tentu harus ada komunikasi yang jelas ya, komunikasi yang efektif. Jadi bersama-sama kita mencari jalan keluar, kita mencari pemecahan masalahnya jika terjadi satu kesalahan gitu ya. Kemudian disiplin itu mengajarkan ya tidak permisif ataupun punitif ya. Jadi tidak terus apa-apa dikit-dikit dihukum, dikit-dikit dihukum gitu ya. Kemudian berfokus pada solusi bukan hukuman. Kemudian pemberian dorongan bukan pujian. Ya. Karena sudah dewasa gitu ya. Harapannya kan bisa memberi keteladanan gitu ya. Jadi bersifat tegas, kemudian bisa menghormati diri, ya paham akan kebutuhannya sendiri gitu ya. Kemudian ini beberapa contoh pelanggaran yang ada di kampus ya, seperti yang sudah kita ketahui. Ini dari yang paling sering gitu ya, tidak masuk kuliah dengan tanpa keterangan gitu ya, atau biasa disebut membolos gitu ya. Kemudian mahasiswa tidak mengumpulkan tugas. Nah, jadi kalau nggak masuk kuliah, apa konsekuensinya gitu ya, apa solusinya? Kan kehadiran itu harus 100% ya, kehadiran kuliah, apalagi praktikum. Nah, itu. Kemudian kalau nggak ngumpulin tugas, terus solusinya apa ya? Apakah diberikan tambahan waktu gitu ya? Tapi tentunya kan harus ada diskusi ya dengan dosen yang bersangkutan yang memang minta untuk tugas itu segera dikumpulkan. Kemudian ada mahasiswa memakai seragam atau berpakaian bebas yang tidak sesuai ketentuan.
Ya contohnya kalau di kita mahasiswa kesehatan kan ada seragam, itu udah ada pakemnya ya untuk penjahitan ya, bajunya bagaimana, celana gitu ya, jilbab misalnya gitu. Nah kalau yang di luar Vikes kan dia pakai baju bebas ya, tidak boleh pakai jeans ya, nggak boleh pakai baju atau celana ketat, nggak boleh pakai sendal ya kalau kuliah gitu kan. Kemudian atribut yang digunakan tidak sesuai ketentuan kampus ya. Ini yang sekarang banyak ini ya dilakukan itu ya, jilbab ya. Karena jilbabnya itu mungkin nggak serep gitu ya, cuman dikasih 1 atau 2, terus bikin ini ya pesan sendiri, tapi ternyata kok warnanya beda, tidak ada logonya. Nah itu kan juga nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan kampus ya. Untuk alternatifnya bagaimana ya, kalau mau cari jilbab cadangan ya tanya ke koperasi kampus gitu ya, apakah ada dijual terpisah ya. Terus penggunaan sepatu, misalkan sudah ada sepatu jatah gitu ya dari prodi, bisa digunakan gitu ya. Kalau rusak, sepatu apa yang perlu digunakan ya kan, nanti ada ketentuannya ya, misal yang tertutup, yang berwarna apa, seperti itu. Kemudian contoh pelanggaran yang lain adalah mahasiswa berbuat curang saat ujian. Ya, ini juga suatu pelanggaran ya, yang kadang ada yang masih curi-curi kesempatan gitu ya, yang curang nyontek temennya, atau nyontek dari catatan, atau nyontek dari HP. Nah seperti itu. Gimana untuk tindak lanjutnya gitu ya, apakah betul akan ini ya, hasil ujiannya akan dinyatakan tidak terpakai ya, yang ujian karena mencontek itu dan harus melakukan ujian ulang, atau seperti apa, itu ada di peraturan. Kemudian mahasiswa menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi ya. Ya, ini contohnya kayak yang wifi-an tapi buat nonton drakor misalnya gitu ya, enggak untuk belajar, enggak untuk ngerjain tugas gitu ya, enggak untuk memfasilitasi perkuliahan. Jadi di kampus nongkrong kok ternyata cuman buat nontonin drakor misalnya gitu. Kemudian mahasiswa berpacaran di kampus hingga terjadi hal yang melanggar norma. Nah ini juga suatu hal yang disayangkan gitu ya. Pacaran sih nggak apa ya, kayak nggak ngelarang gitu ya, tapi ya harus tahu batasan-batasannya ya kalau di kampus seperti apa gitu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kemudian mahasiswa melakukan tindak kekerasan kepada sesama mahasiswa ataupun pihak lain di lingkungan kampus. Nah itu juga sekarang masih ini ya, kalau di kampus-kampus lain atau di berita-berita kan banyak ya yang terjadi seperti itu. Nah kita meminimalisir jangan sampai terjadi hal yang sama gitu ya, karena menyangkut nama baik kampus dan menyangkut nama baik Anda juga ya sebagai individu, nama baik keluarga juga ya kan, semua nanti akan terdampak ya kalau terjadi hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, cara pemecahan masalah dengan disiplin positif ya, yang pertama menyelesaikan, jadi mengajak untuk berdiskusi ya, gimana cara pemecahan masalahnya gitu ya. Harus tegas ya, memang harus tegas ya, kalau ini jangan terus bergening terus bisa ditawar-tawar gitu ya. Kemudian ada pemisahan, nah misalnya ada yang bertengkar ya sebaiknya dipisah dulu gitu ya, ditenangkan dulu. Kemudian mengabaikan ya, ketika ini ya harus diberi perhatian penuh gitu ya kalau ada hal-hal yang tidak baik gitu kan. Kemudian tetap kendalikan situasi dan memberikan dorongan serta sanjungan. Ya setiap apapun yang sudah Anda kerjakan dengan baik ya tentu sudah menjadi kewajiban dosen ya untuk memberikan dorongan gitu ya, kata-kata yang memotivasi gitu ya, dukungan positif biar semakin baik lagi. Baik, itu saja untuk sekilas pengantar terkait psikologi pembelajaran dan disiplin positif ya. Untuk laporan mandiri nanti silakan Anda susun ya, boleh dalam bentuk
Microsoft Word aja ya, karena kemarin di slide PowerPoint ternyata ada beberapa yang menyatakan filenya terlalu besar gitu ya, nggak bisa diupload ke Lensa. Jadi silakan disusun dalam Microsoft Word aja ya. Yang pertama, sebutkan apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pribadi Anda masing-masing ya. Jadi refleksi diri gitu ya, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda ya. Disebutkan apa saja berdasarkan yang dimiliki masing-masing. Yang kedua, sebutkan ancaman eksternal yang bisa mempengaruhi proses belajar Anda di kampusnya. Ancaman eksternal itu ya bisa gangguan-gangguan gitu ya, yang dari luar gitu, apa baik dari luar itu ya dari rekan yang di kampus, bisa dari fasilitas apa yang kurang memadai. Nah, itu bisa disebutkan. Kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ya, yang di nomor 3 tadi. Kemudian apa kewajiban Anda sebagai mahasiswa? Nah, apa sih kewajibannya Anda sebagai mahasiswa itu ya, selain menuntut ilmu itu, selain itu ada apa lagi kewajibannya? Kemudian apa konsekuensinya jika Anda tidak menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa gitu ya? Kalau Anda melakukan kayak melanggar peraturan kampus atau apa, itu konsekuensinya apa ya? Tindak lanjutnya perbaikan dirinya seperti apa, begitu ya. Jadi silahkan masing-masing menyusun sendiri ya di jam berikutnya ini ya, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kemudian kalau yang ini nanti untuk diskusi bisa satu mahasiswa ke satu mahasiswa yang lain aja ya, yang ada di bawahnya, NIM yang ada di bawahnya. Jadi satu orang memberikan komen pada satu orang yang lain gitu ya. Nanti silahkan bisa untuk saling berkomen di forum diskusi yang Ibu sediakan di Lensa. Baik, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui PJ praktikum masing-masing ya, bisa japri via WA ke Bu Elika. Selamat mengerjakan dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.